Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga air ya Bapak Ibu. Jadi eh, kemarin kita sudah membahas tentang biomasa, tentang panas bumi ya, dan sekarang tentang eh, pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, di sini pendahuluannya itu pembangkit listrik tenaga air ini tumbuh secara dramatis di seluruh dunia dengan penemuan generator listrik dan terutama setelah menjadi mungkin untuk menghasilkan dan mentransmisikan arus bolak-balik yang dimulai sekitar tahun 1889 ya. Jadi di sini pertumbuhan permintaan listrik, peningkatan efisiensi turbin dan peningkatan daya yang cepat di sini untuk keluaran turbin, tenaga air, dan uh, pengetahuan teknik sipil untuk membangun bendungan besar, ya semuanya digabungkan untuk sangat memperluas peran tenaga air dalam produksi listrik global ya. Jadi pembangkit listrik tenaga air ini menghasilkan lebih banyak listrik daripada sumber energi terbarukan lainnya dengan kapasitas terpasang yaitu eh, 1064 GW pada tahun 2015 dengan 3940 TWh yang itu dihasilkan di seluruh dunia ya dan menyumbang 16,66% dari total produksi listrik global pada tahun itu ya. Jadi meskipun sebagian besar negara di dunia ini menggunakan tenaga air, penggunaannya tidak merata ya. Ini adalah fungsi dari bagaimana sumber daya tenaga air didistribusikan. Jadi pilihan investasi negara di sektor tenaga listrikan serta kemampuan mereka untuk mobilisasi sumber daya ya. Di sini ketersediaan turbin air yang kuat dan efisien yang mencakup kisaran heat rendah hingga tinggi ya dan kemampuan teknik untuk merancang dan membangun bendungan besar berkontribusi. Di sini pembangkit listrik terbesar dunia pada tahun 1930-an ini berasal dari negara-negara industri eh, barat ya. Teknologi ini menyebar dengan cepat ke Eropa Timur, Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Ya, diperkirakan sekitar 50.000 bendungan besar telah dibangun pada akhir abad ke-20. Di samping eh, capaian teknologi yang mengarah pada pembangunan tenaga air yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini juga muncul kontroversi panas seputar pembangunan bendungan besar. Nah, di negara-negara industri ini, kekhawatiran datang terutama dari pemerhati lingkungan yang peduli dengan kerusakan ekosistem sungai dan habitat riparian serta hilangnya spesies dan keanekaragaman hayati akibat terputusnya aliran sungai dan banjir lahan basah dan hutan ya, yang di sini memangku kepentingan yang menghargai ekonomi alternatif dan kegiatan rekreasi di sungai yang mengalir bebas seperti pemancingan, arung jeram, dan kanoe. Nah, di sini pembangkit tenaga air ini sering diklasifikasikan berdasarkan ukuran atau kapasitas terpasang. Ya, jadi klasifikasi ini yang bervariasi antara negara digunakan oleh pemerintah sebagai dasar kebijakan mereka untuk memberikan manfaat pajak atau feed-in tarif ke jaringan listrik subsidi dan peraturan lingkungan ya. Jadi perbedaan utama dalam aplikasi dan desain
Listrik tenaga air ini berdasarkan klasifikasi ukuran dan sebagai berikut. Jadi di sini ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya. Jadi di sini menyediakan listrik untuk masyarakat pedesa terpencil, masyarakat yang mereka layani umumnya terlalu terpencil. Nah, jadi untuk dipasok secara ekonomis oleh jaringan listrik dan rancangan teknik untuk sistem mikrohidro ini cenderung sederhana, ya mungkin distandarisasi untuk kemudahan pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat lokal dengan didukung dukungan teknis yang terbatas dari luar. Pembangkit listrik tenaga air kecil. Yang kedua ya, itu beberapa pembangkit listrik tenaga air ini menengah dirancang sebagai proyek run of river atau ROL ya. Jadi proses ROL ini menggunakan bendung untuk mengalirkan air ke intek tetapi tidak menyimpan air. Nah, mereka cenderung memiliki dampak lingkungan yang lebih sedikit daripada proyek bendungan dan waduk ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada pembangkit listrik tenaga air besar. Biasanya di sini melibatkan pembangunan bendungan untuk membuat reservoir ya. Jadi beberapa reservoir ini berukuran kecil dan digunakan untuk menyimpan air untuk memasak beban puncak harian atau mingguan. Nah, waduk lain yang cukup besar lainnya ini untuk menyimpan air selama bulan bulan hujan agar tersedia selama musim kemarau dan dalam beberapa kasus selama beberapa tahun untuk memenuhi kebutuhan di tahun-tahun kering. Ya. Dan di sini kita bahas dulu yang pembangkit listrik tenaga air skala kecil, yang kemudian nanti teknologi mikrohidro, ya, dan ya berikutnya adalah produksi energi per tahunnya dan di sini juga ada perencanaan pipa pesat ya dan berikutnya di sini ada perencanaan lunar turbinnya dan di sini nah ini kemudian yang terakhir ini adalah pembangkit listrik tenaga air berskala besar ya dan bagian sistem PLTA berskala besar ya. Dan kemudian di sini ada dan di sini nanti coba ini ya, pelajari lagi. Dan di sini prinsip kerjanya secara umum ya, eh, ya. Kemudian di sini juga ada keuntungan dari PLTA ya. Dan kemudian di sini ada penyiapan untuk PLTA ya. Nah, silakan di sini ada soal nanti silakan Bapak Bapak kerjakan soalnya ya. Dan apa? Di sini ada soal dan silakan nanti Bapak rangkum ya dari halaman berapa tadi? Nah, dari halaman 45 ya. Dari halaman 45 sampai halaman tadi ya.
Ya, nanti silakan dibaca, nanti akan saya share untuk materinya ya, dan silakan dikerjakan soalnya, dan kemudian Bapak Ibu rangkum semuanya ini dalam bentuk blog ya. Jadi nanti ya di sini tugasnya ada dua, yaitu merangkum dalam bentuk blog dan mengerjakan soal ya. Nah, mungkin soalnya ini langsung aja nanti dikerjakan langsung di blognya aja ya. Nah, mungkin sekian dulu dari saya penjelasan singkat tentang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.